Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat, guru penggerak seluruh Nusantara? Bertemu lagi dengan saya, Yuli Prawitorini, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam pendidikan calon guru penggerak, saya difasilitatori oleh beliau Bapak Rasmian dan didampingi oleh beliau Bapak Asrori Rosik. Dalam video ini, saya akan menyajikan tugas dari modul 1.2.A.3 mulai dari diri, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Kali ini saya menampilkan trapesium usia saya, meliputi tentang usia sekolah dimulai dari usia 0 sampai dengan 21 tahun. Kemudian usia aktif kerja dari usia 21 tahun sampai dengan masa pensiun saya yaitu di usia 60 tahun. Saat ini saya berusia 50 tahun. Selama masa sekolah saya memiliki pengalaman negatif yaitu pada usia 10 tahun dan pengalaman positif saya pada usia 12 tahun. Dalam video ini saya menyajikan beberapa pertanyaan. Ingatlah dua peristiwa penting pada masa sekolah yaitu satu peristiwa bernuansa positif dan satu lagi yang negatif. Ingatlah detail peristiwanya dan siapa saja yang terlibat. Berikut adalah pengalaman positif saya yang saya alami pada 38 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada saat saya berusia 12 tahun. Pada saat itu saya duduk di bangku kelas 5 SD. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba siswa teladan. Saat itu saya bisa menunjukkan kepada teman-teman dan beberapa orang tua dari teman saya yang pada waktu itu menganggap bahwa prestasi yang selama saya sekolah di jenjang SD, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 tersebut, adalah karena orang tua saya yang menjadi kepala sekolah di lembaga yang saya jalani pada waktu itu. Memang, sejak kelas 1 SD, saya selalu mendapatkan prestasi yaitu peringkat 1 di bidang akademik. Bahkan, di beberapa lomba yang saya ikuti, saya seringkali mendapatkan kejuaraan. Namun waktu itu saya ingat betul, banyak teman-teman saya yang mencibir bahwa prestasi yang saya dapatkan adalah karena pengaruh jabatan dari orang tua saya. Namun dengan tekad dan semangat yang tinggi pada waktu itu, juga karena binaan dari wali kelas saya yang begitu tekun, akhirnya saya bisa mendapatkan kejuaraan sampai dengan di tingkat kabupaten. Saya sangat bahagia dan bangga karena saat itu saya memegang piala di depan teman-teman pada saat upacara bendera pada hari Senin. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang selalu tekun dan telaten membimbing saya. Kenangan itu sangat melekat pada ingatan saya bahkan sampai saat ini. Terutama yang saya kenang adalah bagaimana telatennya wali kelas saya pada waktu itu. Beliau sangat sabar dan penyayang, sehingga saya selalu bersemangat untuk mengikuti arahan dan bimbingan beliau, hingga akhirnya saya pun bisa lolos masuk ke tingkat kabupaten. Sedangkan pengalaman negatif yang saya alami adalah 36 tahun yang lalu, yaitu pada saat saya menduduki di kelas 3 SD. Pada waktu itu ada guru baru di sekolah saya. Beliau adalah guru agama baru yang menggantikan guru agama yang pernah kami idolakan. Tubuh beliau sangat tinggi besar, bahkan berkumis tebal. Saya masih ingat betul bagaimana hari-hari saya di pagi hari menjelang berangkat sekolah. Setiap melangkahkan kaki masuk ke halaman sekolah, perut saya langsung terasa mules, bahkan sampai keluar keringat dingin. Beliau adalah guru baru di sekolah kami. Orangnya sangat keras. Seringkali berteriak-teriak sambil memukul-mukul papan tulis dengan keras sekali. Dan jika ada teman yang melakukan kesalahan, selalu saja tongkat dari rautan bambu
yang biasanya digunakan untuk menunjuk papan tulis melayang ke tubuh teman saya. Rasa trauma itu selalu muncul setiap ada jadwal pendidikan agama di kelas saya. Seringkali, guru tersebut memaki-maki kami dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Masih teringat di benak saya, bagaimana kami selalu menundukkan kepala karena takut bertatapan dengan mata beliau. Kami sangat takut dan sangat tertekan selama pelajaran pendidikan agama. Jangankan untuk mengerti dan memahami materinya, untuk mendengarkan suara beliau saja yang menggelegar, kami sudah merinding. Rasanya ingin sekali pelajaran cepat selesai, karena kami merasa sangat tidak nyaman dengan suasana belajarnya. Namun akhirnya, beliau tidak terlalu lama mengajar di sekolah kami, karena seingat saya, pada waktu kelas 4, bukan beliau lagi yang mengajar di pelajaran pendidikan agama di lembaga kami. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan mungkin masih dapat memenuhi diri Anda di masa sekarang. Meskipun sudah 4 dasawarsa yang telah berlalu, saya masih bisa mengingat kedua peristiwa tersebut. Menurut pendapat saya, hal ini terjadi karena manusia cenderung untuk mengingat pengalaman yang paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang terdekat. Selain orang tua dan anggota keluarga lainnya, guru juga merupakan sosok terdekat bagi murid. Oleh karena itu, guru adalah sosok yang memiliki peranan yang sangat besar dan dapat mempengaruhi psikologi setiap anak. Menurut Anda, apa saja peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia? Menurut pendapat saya, seorang guru memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan murid pada usia sekolah. Segala tinta tanduk dan ucapan guru dapat mempengaruhi psikologis murid yang dapat memberikan dampak dalam waktu yang panjang. Jika dikaitkan dengan trapesium usia, guru sangat besar memiliki peranan untuk membentuk pengaruh positif atau negatif dalam perkembangan psikologis anak. Jika seorang guru mampu meyakinkan murid akan bakat potensi yang dimilikinya, maka dapat membentuk keyakinan pada diri sang murid untuk mempercayai dirinya bahwa dia memiliki potensi tersebut. Namun sebaliknya, jika guru tersebut menjatuhkan mental murid dengan sikap dan kata-katanya, maka di alam bawah sadar murid akan terbentuk pula lah seperti yang disebutkan oleh guru tersebut. Buatlah 1 atau 2 kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai yang Anda percayai sebagai seorang guru menggunakan kata-kata berikut: guru, murid, belajar, makna. Guru adalah teladan nyata yang ditiru oleh murid. Murid belajar banyak dari seorang guru, sehingga guru harus memberikan teladan yang baik bagi murid. Karena murid melihat, belajar, dan memberi makna tentang sesuatu dari teladan yang diberikan oleh guru. Demikian video dari saya untuk tugas modul kali ini. Salam sehat, tetap semangat. Guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.